Kalau Bondowoso hujan, Situbondo tidak hujan, tetap dampaknya di Situbondo. Kenapa? Karena Situbondo itu kan muara, aliran gunung. Jadi gunungnya itu dari Bondowoso. Kalau Bondowoso deres, harapan di Situbondo itu cemas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penonton semuanya? Puasa, sehat? Ya, semoga yang nonton didoakan selalu sehat, keluarganya selalu sehat, puasanya lancar, tidak ada satupun yang bolong. Kalau perempuan kan biasanya pasti bolong ya, karena ya memang jatahnya ada jatah bolongnya. Oke, lama kita nggak podcast-podcastan lagi nih ya. Lama juga kita nggak ketemu. Nah, ini mumpung di bulan-bulan Ramadan ini, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya mungkin ya. Kalau di sini sih mulai ini ya, hujan-hujan apa ya, lebat-lebat itu loh. Lah, karena hujan sudah sekitar 2 bulan, itu pasti banyak fenomena-fenomena yang aneh. Kita nggak ngomongin jalan kok, tenang aja hari ini. Kita nggak ngomong jalan, sudah tahu. Kalau hujan lama itu pasti akan berlubang jalan itu pasti. Tapi tenang, ada satgasnya ya. Itu ada satgasnya, ada sudah petugasnya untuk nanti menambal atau memperbaiki. Lalu kita ngobrol soal apa? Nah, di depan kita ini, depan saya ini, ada seorang narasumber, ini yang pernah mampir ke sini, kita ngobrol beberapa kali, asik, cuman waktu itu kurang. Kita lanjut hari ini, oke. Assalamualaikum Bapak. Selamat datang. Terima kasih. Bapak, sehat? Sehat, alhamdulillah. Beliau ini siapa? Hah? Ya, beliau ini Bapak Yoyo. Beliau adalah seorang anggota dewan dari Komisi D DPRD Jawa Timur. Partainya apa? Ijo. PKB. Ijo. Oke, Bapak. Pak, Komisi D itu bahasa apa, Pak, di sana, Pak? Komisi D itu kan komisi pembangunan. Hmm, Komisi pembangunan. bangun aja gitu, Pak ya? Ya, yang berhubungan dengan pembangunan lah. Meliputi banyak dinas yang berhubungan dengan pembangunan. PU, Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan, terus Bapeda, SDM. Ada 9 dinas yang mitra kerja dengan kita. Oke. Di sini hujan, Pak. Kebetulan kita ada di Situbondo ini, ke domisili asalnya Bapak ini. Sama lah, Surabaya juga hujan. Saya tadi malam juga kena hujan sih. Hujan terus, Pak ya? Hujan rata kayaknya Ya, hujan itu. rata terus. Sehingga mungkin hujannya itu akan berakhir sih. Pak, monitor ini nggak, Pak, di apa media sosial atau di pemberitaan mungkin soal bencana-bencana yang sekarang ini? Ya, kita kan negara-negara kepulauan kan, Pak ya, guys. Umum lah. Kalau panas, kekeringan, kalau hujan, kehujanan. Kalau monitor pastilah, pasti kita monitor hampir di seluruh wilayah Jawa Timur ini teman-teman selalu monitor di dapilnya masing-masing. Tadi malam terbaru itu ruas jalan Ngawi longsor. Kemudian terbaru di Bondowoso jembatan mau putus. Hal-hal seperti itu kita tetap dalam monitor kita di Komisi D. Sampai teman-teman sampai terbagi tugas, ada yang ke barat, ada yang ke timur. Kebetulan saya ke timur sekarang. Kembali ke dapil. Kembali ke dapil. Matahari terbit dari timur. Ini Bapak lahir sebagai anggota DPR juga dari timur, Pak. Iya, dari baliknya ke timur lagi. Kalau di ini, Pak, mungkin Banyuwangi atau mungkin kita ngomong Banyuwangi dulu lah. Ada nggak, Pak, perhatian khusus atau mungkin apa ya, Pak ya? Ada mitigasi khusus nggak, Pak, soal kebencanaan di sana, Pak? Secara umum kita ini di komisi ini memitigasi Jawa Timur ya, khususnya Jawa Timur lah. Mitigasi itu kan serangkaian upaya untuk menghindari
kerusakan yang lebih parah. Baik itu secara struktural dengan pembangunan maupun dengan memberi anu kepada masyarakat. Upaya serangkaian upaya. Mitigasi itu tidak harus dilakukan sebelum. Ada orang menganggap, oh itu terlambat mitigasi. Mitigasi itu bisa dilakukan sebelum, bisa dilakukan setelah, atau bisa dilakukan sesudah. Karena serangkaian, rangkaian untuk menanggulangi bencana itu. Jadi memang gitu Pak ya rangkaiannya. Iya, rangkaian. Ibaratnya biasanya kan diprediksi Pak mitigasi itu kan sebelum misalkan bulan apa itu biasa memang terjadi bencana Memang besar. Memang mitigasi itu secara umum teman-teman itu melihatnya, masyarakat luas melihatnya memprediksi kira-kira bencana apa yang akan terjadi. Di Jawa Timur itu kan, di Jawa Timur khususnya ada 14 jenis bencana ya yang harus dimitigasi. Ya kalau saya sebut, saya kurang hafal juga, tapi saya catat nih. Satu aja Pak yang paling jadi prioritas. Satu itu banjir, dua banjir bandang. Nah, beda loh. Banjir dengan banjir bandang beda. Hampir semua Pak ya di Indonesia itu banjir Pak nomor satu. Kemudian cuaca ekstrim, tanah longsor, angin puting beliung, gelombang tinggi, banyak hal, ada 14 macam itu yang harus dimitigasi. Khusus di Dapil 4 saya, Dapil 4 ini Situbondo, Banyuwangi, Banyuwangi, Bondowoso, rata-rata dari 14 itu yang muncul banjir. Kemudian kekeringan. Kita ngomong banjir dulu. Banjirnya itu udah mungkin kalau di rasio dari 1 sampai 10 sampai di angka berapa? Fatalnya di 3 dapil ini. Di tiga dapil itu hampir 3 daerah itu kena banjir. Tapi nggak sampai yang ekstrim banget gitu Pak ya? Bukan banjir bandang tuh ya. Jadi ada banjir bandang. Kalau banjir bandang itu kan tiba-tiba. Kalau banjir itu genangan. Genangan airnya antri, mau masuk ke laut itu antri. Sehingga menggenang. Tapi kalau banjiran merusak. Air yang berdesakan. Merusak itu. Rata-rata di 3 daerah ini, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi, hampir dipastikan mengalami banjir, bahkan mengalami banjir bandang. Kalau di rasio angka Pak, 1 sampai 10? Rasio angka 10 lah. Wah, tinggi Pak ya? Tinggi. Bukti aja. Kemarin lalu itu Bondowoso ya. Kemarin lalu Bondowoso itu, sebelum jembatan Sentong itu mau putus, itu kan curah hujan tinggi, rata. Terus kemarin malam rata. Maaf, di rumah saya Wonosari banjir. Sampai Bupati Bondowoso itu meninjau langsung di tempat-tempat banjir itu. 2 hari lalu itu. Jadi hampir daerah Jawa Timur itu mengalami yang namanya banjir. Tapi belum tentu mengalami banjir bandang. Berarti secara mitigasi semuanya siap Pak ya? Mitigasi semua dihitung sih. Dihitung. Karena sudah dipetakan sebelumnya. Sudah dipetakan. Ada 14 itu kan. Yang ada 14 jenis bencana yang sudah ditetapkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional itu. Ada 14 Jawa Timur itu. Berarti artinya overall Jawa Timur sudah siap Pak ya untuk menghadapi bencana lah. Khusus banjir ini lah, karena kalau ada mitigasinya pasti sudah siap dong. Kalau dikatakan siap, bolehlah siapnya secara pemerintahan. Tapi kan mitigasi itu kan bisa pemerintahan dengan struktur, bisa non pemerintahan dengan masyarakat. Masyarakat itu diedukasi bagaimana supaya tidak banjir. Mereka intinya gini mitigasi. Mereka itu dijauhkan dari resiko. Caranya dengan membangun atau caranya dengan diungsi. Kalau ada air di situ dibangun supaya tidak mendekat, atau orangnya diungsikan. Anunya non strukturalnya seperti itu. Intinya dijauhkan dari risiko apapun yang menyangkut banjir itu. Itu mitigasi. Berarti ya. Mungkin Jawa Timur ini kalau sudah direncanakan sedemikian rupa, karena memang ranking pertamanya mungkin banjir Pak ya. Ranking pertama karena ini bisa terjadi dimanapun, di kabupaten manapun, gitu kan.
Pasti bisa. Berarti secara keuangan pun juga harus disiapkan sejak dini. Kalau keuangan di Jatim itu kan ada uang apa itu namanya penanggulangan bencana. Ya, Itu disiapkan sih. pasti ada Pak ya. Ada, pasti disiapkan. Cukup nggak cukupnya kan tergantung situasinya. Tapi pasti dianggarkan setiap tahun itu. Uang bencana itu ada di BPBD biasanya. Ada atau tidak ada bencana Pak ya? Ada atau tidak ada rencana itu disiapin. Oke. Dipakai tidak dipakai itu urusan belakang. Tapi kebanyakan dipakai. Karena Jawa Timur itu luas sekali sih anunya. Tidak Situbondo mungkin di daerah barat atau di daerah mana saja. Ya kayak itu Pak, waktu itu Pak. Tahun berapa? 2020 Pak ya? Yang COVID itu Pak? 2020 2020 kan COVID. ya? Kita kan nggak tahu itu Pak. 2020 memang jarang untuk bencana alam Pak ya. Tiba-tiba bencana global. Das! Iya, termasuk COVID. Pandemi itu kan. Itu nggak direncanakan sama sekali. Tapi mitigasinya ada. Mitigasinya ada? Ada, masuk mitigasinya ada. Hmm. Jadi tetap dianggarkan di Provinsi Jawa Timur tetap dianggarkan. Besarannya tuh tergantung dari gubernur dan tim anggaran. Oke, Pak. Kemudian dari 3 dapil ini Pak, dari Situbondo, Bondowoso, sama Banyuwangi. Ini topografinya kan mereka lengkap Pak. Gunung ada semua, laut ada semua, dataran tinggi pun banyak juga semua. Ya. Berarti kan resikonya juga banyak semua. Banyak. Dan 3 kabupaten ini punya hutan semua. Ya. Berarti sama Pak ya, ini mitigasinya dari 3 ini dari 3 Tidak kabupaten. sama. Tidak sama Pak. Tidak sama. Yang membedakan apa Pak? Yang paling berisiko itu Situbondo. Situbondo. Yang paling berisiko. Kenapa demikian Pak? Berisiko karena apa? Kalau di Situbondo tidak hujan, Bondowoso hujan, itu dampaknya di Situbondo. Oh. Beda kalau Situbondo hujan, Bondowoso tidak hujan, itu memang dampaknya di Situbondo. Tapi kalau Bondowoso hujan, Situbondo tidak hujan, tetap dampaknya di Situbondo. Kenapa? Karena Situbondo itu kan muara, aliran gunung. Jadi gunungnya itu dari Bondowoso. Kalau Bondowoso deres, harapan di Situbondo itu cemas, pasti cemas. Maka mitigasinya paling risiko itu Situbondo daripada Bondowoso. Sehingga bagaimana upaya-upaya untuk menghindari risiko besar itu, mitigasi Situbondo itu harus bersama dengan kabupaten, harus bareng dengan kabupaten. Contoh kemarin Bondowoso banjir kan, di sini katakanlah hujannya rintik-rintik, tapi besarnya air di pintu 5 sudah tinggi. Oke. Nah, itu risikonya. Itu masih banjir Pak ya? Masih banjir. Gunung meletus. Belum gunung meletus. Kalau gunung erupsi rata-rata Pak, dari Banyuwangi nampak Pak ya. Ya. Cuma abunya nggak ke sana. Iya. Katanya itu ngarahnya ke Bondowoso. Bondowoso itu Bondo. Situbondo ada berapa sih? Bondowoso yang kena. Bondowoso. Kalau gunung meletus. Tapi Bondowoso dengan Banyuwangi hampir sama sih dampaknya. Kalau gunung meletus. Beda dengan kekeringan. Kalau keringan Situbondo. Oke. Di Situbondo itu kan musim keringnya itu lebih panjang daripada musim hujannya. Oh, oke. Beda dengan Bondowoso. Bondowoso itu musim hujannya panjang, musim keringnya dikit. Oke. Banyuwangi sama. Antara kering dan Balance lah Pak ya. balance. Kalau di Situbondo musim keringnya panjang. Musim hujannya sedikit. Pak, pernah menelusuri nggak Pak penyebab banjir itu apa Pak di 3 dapil ini Pak? Biang keroknya apa? Kalau kemarin kami diskusi dengan teman-teman, rata-rata itu das, daerah aliran sungai, yang disebabkan oleh beberapa area di daerah das itu tanamannya gundul. Oh. Rata-rata. Seandainya di das itu tanamannya utuh, insya Allah banjir tidak terjadi lah, karena terserap. Okay. Hampir rata-rata itu daerah aliran sungai itu dasnya itu hampir gundul semua. Kalau genangan-genangan setinggi mata kaki wajar lah mungkin Pak ya. 1 jam 2 jam kan bisa surut lah. Surut. Kita di sini kan ya beda lah dengan yang di daerah ibu kota kan Pak ya. Ya. Kita bumi kita itu masih sehat banget di sini lah Pak, insya Allah. Kalau ada hujan
genangan sedikit itu 1 jam 2 jam surut lah. Cuman kalau banjir kan beda lagi Pak. Itu dari arus dari atas kan beda lagi. Ya repotnya kalau daerah sini ya, daerah sini menjadi daerah aliran luapan itu sampai ke muara. Kan ini muara di sini, Mas. Jadi semua aliran yang ada di Bondowoso itu mengalirnya ke situ Bondo semua. Di Maisan hujan, situ Bondo rame. Bondowoso hujan, situ Bondo rame. Pak, tadi kalau ngomongin tadi Pak, kalau soal banjir itu dari 3 ini rankingnya Pak? Yang ranking nomor 1. Ranking risiko. Iya, Ranking situ Bondo. situ Bondo. Iya, risiko. Kemudian Kemudian Bondowoso. Bondo baru Banyuwangi. Oke. Kalau dari kekeringan, Situ Bondo. situ Bondo lagi. Iya, ranking. Bondowoso, Bondowoso, Banyuwangi. Oh, oke. Banjir situ Bondo. Iya, Kekeringan rankingnya. situ Bondo. Karena situ Bondo banjirnya itu tidak harus hujan di situ Bondo. Harus hujan di atas ya di situ Bondo kena. Erupsi. Erupsi Bondowoso Banyuwangi. Bondowoso, Banyuwangi. Banyuwangi, baru situ Bondo. Bondo. Oke. Nah ini Pak, sekarang ada lagi nih Pak. Tsunami Pak. Tsunami. Yang jelas paling aman Bondowoso. Karena tidak punya laut. Ya. Resikonya ada di situ Bondo sama Banyuwangi. Banyuwangi nomor 1. Nah, Banyuwangi karena pantai selatan. Iya, situ Bondo kan cuma pantai Selat Madura. Ya. Tidak ada tsunami di situ Bondo. Oke. Karena Yang ada rob. ah, Nah, rob di situ Bondo. Jadi risikonya tsunami itu Banyuwangi paling besar. Banyuwangi Pak ya. Bondowoso aman. Tidak ada. Ini tsunami berapa? 94 Pak ya. Ya, Banyuwangi punya sejarah. Banyuwangi. Kena. Tapi di 2 kabupaten ini Bondowoso Aman. situ Bondo nggak punya Tidak sejarah itu punya, Pak. ya? tidak ada. Oke. Nah, yang begitu-begitu itu. Oke. Pak, selain itu Pak, selain itu mungkin yang dimitigasi oleh para anggota Dewan DPRD Pak ya, apa Pak? Selain bencana itu lagi. Setelah hujan ini jelas ada kemarau, kekeringan. Kekeringan. Kekeringan itu biasanya mitigasinya itu daerah-daerah yang tandus, Madura itu. Madura terus dapil saya, kekeringan itu situ Bondo. Sehingga kita berusaha untuk mengajukan bagaimana dampak kekeringan itu tidak terlalu parah. Kita bisanya rutin, Mas. Ada kekeringan sawah, ada kekeringan air bersih. Nah, di saat kekeringan air bersih, Pemda ngirim ke tempat. Tapi di saat kekeringan sawah, ini perlu bor untuk nanam. Jadi beda penanggulangan. Nah, di saat kekeringan air bersih, kekurangan air bersih, nah ini yang harus dicari solusinya. Bagaimana tidak tiap tahun kita ngirim ke tempat itu. Oke. Kan kita memang ada mobil tangki kan, kirim suplai. Tapi kan tidak harus semua itu. Ya. Bagaimana caranya orang yang kekeringan itu tidak kekeringan. Nah ini perlu struktural yang harus menangani. Pemerintah harus membangun apa, kita harus bagaimana. Dan masyarakatnya sendiri harus bisa memaklumi bahwa kekeringan itu bukan dibuat-buat karena memang dari alam. Iya. Iya. Mungkin solusinya sumur bor. Sumur bor. Cuman nggak segampang itu Pak kan ya. Sumur bor itu kita ngebor tiba-tiba berharap keluar air kan Tidak segampang itu memang. segampang Sumur bor itu tapi kalau misalkan pemerintah kabupaten tidak mampu, ajukan. Harus diajukan. Karena kan saya terus terang aja tahun ini mau mengajukan di daerah Arjasa sama Banyu Putih. Itu anggarannya dari mana ya Pak? Nanti dari provinsi. Kita ngajukan provinsi. Karena menyangkut hajat orang banyak. Air itu kan kehidupan. Orang tidak punya air itu mending tidak punya listrik. Oh iya. Iya. Saya lebih bangga punya listrik daripada Lo kan hidup kan konsepnya cuma 2 Pak, makan sama minum Pak. Listrik kan kebutuhan lain-lain. Listrik gampang, gelap nggak apa-apa. Tapi kalau nggak minum, itu. Gak apa-apa, kita balik ke primitif asal bisa makan dan minum nggak apa-apa hidup Pak. Nggak masalah. Itu yang dihadapi sekarang setelah hujan, kekeringan, sama kebakaran. Oh, 3-tiganya ini juga Kebakaran lahan. lawan. Kebakaran lahan. Itu mitigasi itu. Pak, rankingnya Pak? Apanya? Kebakaran. Kebakaran hutan. Ranking dari 3 kabupaten. Situ Bondo juga. Baluran itu rutin itu. Situ Bondo, Bondowoso, Banyuwangi. Bondowoso ya. Jadi rutin. Di Baluran itu kalau sudah kemarau,
kebakaran hutan tuh rutin. Keren. Terus ijen juga. Ijen tuh Raung juga sama Pak? iya sama. Hmm. Anunya. Cuma yang sering terjadi, maaf ya karena di Situbondo Baluran itu jalur pantura kadang orang buang putung rokok dan sebagainya. Nah itu ya penyebabnya kan seperti itu. Makanya rawan di situ Bondo, di Baluran tuh. Oke. Terus setelah ini Pak, setelah kebakaran mungkin apa lagi ya? Puting beliung. Puting beliung zamannya saat-saat ini sebenarnya. Iya, banyak angin Pak ya. Saat-saat ini banyak angin. Ya mungkin akhir-akhir dari musim hujan itu banyak puting beliung. Kalau berdasarkan data yang pernah Bapak peroleh atau pernah Bapak lihat atau Bapak terima dari 3 kabupaten ini yang langganan puting beliung atau yang paling sering dilalui puting beliung? Yang jelas Bondowoso. Bondowoso Pak ya? Bondowoso. Puting beliung terus masuk ke Situbondo itu daerah Sumber Malang. Baru Banyuwangi. Pokoknya pegunungan lah. Yang tinggi-tinggi. Yang ada pegunungannya itu rata-rata tinggi anunya puting beliungnya. Kita kan dikepung beberapa gunung ini Pak. Iya, tapi kan tidak di bawah. Iya. Yang tinggi cuma di Banyuwangi sama di Kayumas. Oke. Tapi yang pernah saya tangani puting beliung itu di Sumber Malang. Karena gunung dia. Itu puting beliung yang ada di Situbondo. Di Bondowoso itu hampir semua daerahnya kena puting. Karena tinggi. Lalu setelah itu, selain angin, puting beliung? Selain angin, gelombang tinggi. Gelombang tinggi. Ya, gelombang tinggi itu masuk mitigasi, Mas. Banyuwangi ranking Pak. Ranking Banyuwangi. Udah kalau berhubungan pantai selatan Banyuwangi lah Pak itu. Selat Banyuwangi itu, Selat Bali itu gelombangnya juga tinggi. Tinggi, gelombangnya tinggi. Kalau kita kan yang biasa dipantau yang kita ya. Biasanya pelayaran dari Jangkar ke Sepudi. Itu yang di pantai. Anunya. Kalau lainnya enggak ada sih. Banyuwangi aja, Banyuwangi Selat Bali. Itu gelombang tinggi. Yang sering kita dengar gelombang tinggi. Kemudian ada mitigasi juga yang menyangkut kegagalan teknologi itu. Kegagalan teknologi itu contohnya kecelakaan pesawat, kecelakaan itu mitigasi Mas, dimitigasi. Mas. Bukan kecelakaan motor Pak ya? Bukan kecelakaan motor, kecelakaan mobil juga. Oke. Penyebabnya kan banyak itu. Penyebabnya satu mungkin jalannya rusak. Ya. Terus harus diapakan. Kemudian juga mungkin kendaraannya. Ini sekarang lagi-lagi dimitigasi karena menyangkut mau mudik gratis. Termasuk itu. Iya, di Bondowoso itu ngecek per auto itu yang itu namanya gagal teknologi Pak ya? Gagal teknologi. Karena tidak dengan alam kan, bukan ini alam kan. literasi baru nih Pak. Ya. Serius? Baru masuk. Gagal teknologi. Baru tahu saya Pak. Iya. Kalau nggak ngobrol sama Bapak ini nggak keisi ini. Nggak keisi. Gagal teknologi. Pesawat itu jatuh itu gagal teknologi. Itu kan bencana itu. Terus kapal tenggelam itu gagal teknologi. Masuk ke kategori itu. Masuk di kategori mitigasinya itu. Meskipun nanti ada hubungannya dengan gelombang tinggi tadi. Nah sekarang lagi tren yang dicek itu sama di provinsi itu keadaan kendaraan mobil yang mau berjalan tuh dekat-dekat Lebaran ini. Karena itu menyangkut bencana juga. Oke. Pak, kalau di sini Pak, di ngomongin Situbondo, ROP. Nah, ROP-nya kan mungkin Situbondo nomor 1 Pak ya? Iya. Ranking 1 ya? Iya. Dibanding dengan Banyuwangi. Yang lain ya. Nah sejauh ini seperti apa Pak? Kalau Banyuwangi kan gini, Banyuwangi kalau karena rawan tsunami itu pemerintah setempat itu mungkin EWS dan lain-lain itu sudah diservis demikian rupa lah Pak setiap tahunnya. Nah, ketika gelombang tinggi bunyilah itu niu ya itu Pak. Kalau di ini Pak penanganannya seperti apa? Nah, di sini belum ada alarm. Belum ada alarm. Alarmnya teriak. Air tinggi. Mulut ya. Jadi tidak ada alarm. Beda dengan alarmnya banjir di Dam 5. Dam 5 dengan ketinggian air 4 meter sudah bunyi kan? Udah bunyi. Cit. Ya. Tapi ROP ini tidak ada.
Tidak ada alarm yang membunyikan itu. Ya alarmnya teriak itu. Masyarakat teriak, air masuk dan sebagainya. Itu berapa kampung sih Pak? Berapa RT atau berapa desa mungkin yang terdampak? Sampean coba bayangkan, panjang pantai itu hampir 150 kilo. Dari Banyu Blugur sampai Banyu Putih. Desa-desa yang terdampak di pinggiran itu. Rata-rata kan daerah Besuki, terus Bungatan, terus masuk Kalput, terus masuk semua pantai sebelah utara itu. Kalau sudah rot itu kena. Sampai ke Mimbo, sampai ke situ. Sepanjang garis nih Pak? Sepanjang garis itu. Oh, tak pikir cuman pantai ini aja. Enggak lah. Orang air laut itu begitu naiknya naik semua, masa mau naik sendiri. Itu naiknya kalau misalkan sampai ke daratan sampai berapa meter tuh? Kalau yang kemarin biasanya yang sering terjadi ini di Panarukan ya, terus di Mandaran Besuki. Ya. Di Mandaran Besuki itu hampir 1 meteran, hampir setengah meteran naik. Jadi itu perlu dimitigasi ya. Karena Banyu Blugur sampai Banyu Putih itu 150 kilo lebih itu berisiko untuk rob. Dan setiap daerah, setiap desa itu ketinggiannya kan masing-masing. Masing-masing. Kalau yang lebih rendah selesai Pak, 1 meter tuh. Wah. Selesai. Yang sering terjadi memang Besuki itu, Besuki sama Bandaran sama Panurukan. Panurukan terus Mimbo, daerah Tanjung Pesisir, daerah saya itu Kalput, Tanjung Sari, terus itu kena itu Mas. Cuma teriaknya kan lantang. Yang lantang kan daerah Mandaran itu. Karena dia masuk benar. Mungkin elevasinya desanya lebih rendah dari yang lain. Sehingga terasa di Mandaran itu. Nah, beberapa waktu lalu saya mengusulkan memang untuk supaya ada penanggulangan gelombang itu. Ada bangunan yang bisa menanggulangi gelombang. Gelombang pasang itu dengan cara mungkin ada teknologinya itu dan mengusulkan parapetnya pantai. Mudah-mudahan bisa masuk di tahun anggaran ini. Oh, radarnya radar ini Pak ya? Iya. Radar mulut ya? Iya. Kalau kita mikir mitigasi ada 14 ini Mas Muhammad benar. 14 macam bencana ini. Kalau dari mulut ke mulut nggak kelamaan tuh Pak ya? Lama. Apa nggak bikin lebih, kalau misalkan sama-sama belum ada alatnya lah Pak ya? Belum ada alatnya, belum ada anggarannya, misalkan sama-sama begitu, apa mending bikin grup WA aja, apa beberapa orang? Ya dari mulut-mulut masuk WA kan Mas. Ada yang punya WA kirim WA grup itu. Terus ke musola atau masjid tuh Pak? Tapi penanganannya masih biasa-biasa aja ya. Tidak secara istimewa ditangani. Masih biasa-biasa ya, diusulkan, dibuat ini. Masih otodidak, masih seperti biasa. Begitu ada rob baru ditangani. Padahal mitigasi kan seperti itu. Oke. Mitigasi itu kan rangkaian supaya bencana itu tidak parah. Kalau ini Pak, kerugiannya banyak nggak Pak dari rob ini Pak? Yang dilaporkan? Iya. Sampai berapa Pak? Saya tidak pernah ngitung sih. Tapi yang jelas keguguran psikologis masyarakat itu juta nyampe Pak ya? Lebih kayaknya. Wah. Lebih. Orang kita ngusulin pelengsengan pantai itu miliar kok. Ngusulin yang Mandaran sama yang Mimbo itu miliar. Bukan ratus. Berarti kan yang sudah rusak kan miliar. Kan dulu pernah dibuat pelengsengan pantai itu. Di Mandaran sama di Mimbo. Jebol. Nah sekarang diusulin lagi. Pemda uangnya kurang. Ya kita usulkan di provinsi. Mudah-mudahan tembus. Pak, kalau selain pelengsengan apa Pak? Kira-kira Pak? Biar nggak... Pemecah ombak. Mungkin bisa pemecah ombak gimana? Pemecah ombak bisa. Jadi bisa pakai pemecah ombak. Kalau pemecah ombak kan yang kayak gitu Pak, apa? Segitiga itu kan? Iya. Itu kan menjorok ke laut. Nah, sebenarnya pemecah ombak itu mengarahkan pasir aja dia. Mengarahkan pasir supaya numpuk di suatu tempat. Sehingga bisa nutup. Kalau pelengsengan kan menutup air. Tutup semuanya. Air. Kan termakan usia dia. Termakan usia. Tapi pemecah ombak itu kan mengarahkan pasir yang semula di sini diarahkan ke tempat ini.
Itu juga bagus pemecah ombak. Banyak masyarakat itu malah minta pemecah ombak daripada penyelesaian. Iya. Heeh. Kan kasihan juga kalau misalkan semua desa mungkin ya, semua desa itu minta ke bupatinya, sementara APBD cuman jumlahnya segitu. Terus kemudian minta ke provinsi atau mungkin ke DPR. Sementara keuangan kan terus berganti-ganti, Pak ya. Artinya Iya. penggunaan juga nggak cuman harus di desa itu aja. Artinya eh, pembangunan kan kalau pemimpin tuh sifatnya makro, Pak ya. Nggak bisa mikro. Di itu aja kan ini butuh merata. Iya kan. Coba bayangkan teman. Sekarang Situbondo katakanlah 1,8 T. Suruh bangun 138 desa. Belum dikurangi gaji, belum dikurangi rutin. Katakanlah anggap saja pembangunannya ada 400 miliar. Mau suruh bangun sebanyak itu. Pusing bupati itu. Pusing. Pusing bupati. Ya, jangankan bupati, semua pusing yang ada di pemerintahan itu. Wah. Sementara desakan mana? Cuma sekolahnya mana yang perlu diprioritaskan lebih dulu. Yang rata-rata tingkat risikonya tinggi, itu harus didahulukan. Katakan ROP nih kan. ROP itu. Berarti skala prioritas. Prioritas ROP di desa mana? Yang terparah. Terparah. Yang sudah terbongkar. Ya itu diprioritaskan. Kalau semua dibangun di sepanjang pantai itu, habis di situ nggak bisa. Banyak bangunan yang terbengkalai juga nantinya. Dari sisi arsitek juga nggak indah juga, Pak. Nggak bisa jadi wisata juga nanti. Kalau kayak gitu semua. Ya mudah-mudahan tidak ada bencana ya. Cuma kita bikin aja nih. Pak, kalau dari pengamatan Bapak sejauh ini, Pak, dari 3 daerah yang masuk zona merah. Maksudnya zona merah bencana? Iya, darurat. Darurat. Masih Situbondo. Situbondo, Pak, Jawaranya. Iya. Semua dapat karena dia banjir dapat. Dapat. Dia dapat. Banjir bandang dapat. Angin dapat. Rob dapat. Dapat semua. Jadi apa? Kebakaran dapat. Krisis air juga dapat. Ada semua. Situbondo itu kayaknya perlu menangani secara bersama-sama, duduk bareng bersama provinsi. Kita ceritakan aja, Pak, kita ini kekuatannya seperti ini. Ini ke depan, namanya mitigasi kan, ini ke depan yang dihadapi, katakanlah bencana kekeringan. Saya butuh ini, butuh ini, butuh ini. Karena uang 400 miliar, katakanlah 500 miliar, tidak akan mampu untuk menangani seluruh kabupaten itu. Jadi perlu memang minta tambahan, perlu. Saya salut pada Pak Bupati itu, datang ke keuangan, Pak Rio. Pak Rio sehat-sehat Pak ya. Jadi datang ke keuangan minta ngasih penjelasan jelas. Tapi kan tidak semudah itu. Kan tidak semudah Menteri Keuangan percaya kan. Apalagi Menteri Keuangannya seperti ini. Kalau tidak belanja, kalau tidak belanja saya potong kan bupati kita. kan repot juga. Makanya cepat-cepat penyerapannya sehingga dianggap belanja. Cepat penyerapannya artinya proses APBD itu cepat dilaksanakan mulai dari Januari sehingga belanjaannya cepat juga. Sehingga dinilai oleh pusat cepat membelanjakan APBD. Sekarang kalau lambat, contoh katakanlah tendernya lambat juga belanjanya. Kan gitu Mas. Sementara pemerintah pusat minta belanja cepat sembilan, nanti tak tambahin. Nah itu kan syaratnya, cepat belanja, dia tambahin. Tidak cepat belanja, dipotong dia. Menteri Keuangan itu kan aneh-aneh juga nih. Padahal birokrasi tidak seperti itu. Kayak ini Pak ya berarti anak kecil orang tua ke anaknya. Uang jajanmu masih ada Kak? Masih. Oh ya sudah. Ya sudah. Habis. Oh ini. Ya, belanja. Intinya belanja itu cepat ditender, cepat diproses. APBD yang sudah didok itu cepat diproses dah. Januari itu cepat diproses sehingga belanjanya cepat. Pak, kalau saya pengen tahu, Pak. Kalau ngomongin soal bencana ataupun mitigasi soal itu pembangunan dan lain-lain, ini komunikasi antara DPR provinsi sama Pemprov gimana Pak sejauh ini Pak? Kalau DPR dengan Pemprov, ya baguslah, sejalan lah.
Kalau DPRD apa DPRD? DPR-nya DPR provinsi, provinsi. dengan Pemprov Ya. jalan. Kita kan sering rapat bareng. Hmm. Jadi sinergitasnya jalan. Pemprovnya juga bagus, ya DPR-nya yang membidangi di saya itu juga Artinya koordinasi terjalin dengan baik, itu Pak? baik, jalan baik. Begitu ada bencana, katakanlah langsung komunikasikan. Sehingga dana-dana yang ada di BPBD itu bisa digunakan gitu. Berjalan mulus, bagus. Di Pemprov itu hampir semua komisi itu jalannya bagus, Mas. Tidak ada karena mungkin ada keterbukaan sih. Ya. Ada keterbukaan dan lain sebagainya. Ada sih dikit-dikit aja yang apalah miss itu. Kan wajar, Pak. Wajar lah, Itu wajar. semuanya mulus ya, ada yang miss. Wajar ketika antara eksekutif sama legislatif sidang bahas apa itu pasti ada ketegangan. Ya, ada yang begitu. Mas, tapi rata-rata hubungan bagus. Anggota DPR kan harus itu, Pak, harus teriak-teriak. Iya, teriak-teriak. Kalau teriak kalau tidak benar. kalau tidak benar haruslah, Pak. Saya itu teriak kalau sudah janji tidak ditepati aja. Pernah, Pak? Siapa yang kena sasaran waktu itu, Pak? Saya pernah bahas IGGP Ijen kan. Ya, kalau tidak salah di TV One itu. Janji laporannya mana? Ya teriak saya kalau tidak ada. Sampai sekarang saya teriakin, mana laporannya? Karena itu menyangkut daerah saya kan, menyangkut Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo. Ya, kalau tidak dianggarkan mungkin tidak ada masalah ya. Tapi kalau dianggarkan, mana laporannya, mana hasilnya? Ini daerah saya ini. Gitu. Teriak, Mas. Pak, satu pertanyaan, Pak. Ini keluar dari konteks. Lebih enak DPR atau pemerintahan, Pak, yang di legislatif, Pak? Kalau saya legislatif atau eksekutif, maaf. Kalau saya itu sama-sama mendukung. Ini karena Bapak pernah dua-duanya. Tunggu dulu. Dua-duanya. Kalau saya terus terang aja, secara amanah sama. Disuruh ngurus negara, disuruh ngurus daerah, secara amanah. Cuma kalau eksekutif itu langsung mengeksekusi, eksekutor. Oke. Ya, bilang, Pak Yahya, waktu itu saya Bu, di situ ada jembatan rusak, tolong dibangun. Saya bisa langsung bangun. Itu enaknya di eksekutif. Kemudian kewenangannya luas. Dulu saya tidak pernah ngurus orang sakit perut. Tapi di waktu jadi eksekutif, ngurus orang sakit perut. Saya dulu hanya ngurus katakanlah jalan. Tidak bisa sekarang di eksekutif. Semua dari ujung rambut sampai ujung kaki diurus. Itu beda dengan legislatif. Legislatif kan legislator. Ya. Usulan aja. Ya. Ada usulan dari masyarakat, Pak, di situ perlu dibangun. Saya usulkan aja ke eksekutif. Tidak bisa mengeksekusi saya. Karena saya bukan pengguna anggaran kan. Jadi tidak bisa mengeksekusi. Pak Yoyo, di situ ada jalan berlubang. Ya saya cuma ngomong ke eksekutif, di situ ada jalan berlubang, cepat. Nah, gitu bedanya ya. Tapi secara amanah sama-sama disuruh ngurus daerah, sama-sama diurus negara. Sama bagi saya. Ya kan pasti ada lah, Pak. Bapak lebih enak kerja eksekutif atau kerja legislatif kira-kira? Lah, kalau eksekutif tadi saya bilang, semua urusan diurus. Oke. Kalau legislatif enggak. Enggak semua urusan. Saya ada orang sakit, bukan urusan saya, urusan komisi lain. Iya. Ya. Tapi kalau Bupati Wabub ada orang sakit, diurus. Orang-orang tenggelam diurus. Jadi semua diurus. Kan jadi eksekutif itu. Tapi kalau di legislatif kan ada komisinya masing-masing. Ya misalkan pembangunan Pak Yoyo lah, komisi D. Ekonomi ya komisi C.
Dan lain Kemudian pendidikan hukum. di mana-mana. Iya, pendidikan ada sendiri. ada sendiri, tidak bisa. Kamarnya sendiri-sendiri. Kamu sendiri. Tapi jadi bupati, semua diurus itu, Mas. Nah, kalau sampean bisa bayangin, kalau semua diurus dengan sebagian yang diurus, enak mana? Enak sebagian diurus. Tapi di sini kan amalnya lebih banyak di sini yang semua diurus. Kalau saya suruh milih sih Pak, kalau saya pribadi Pak, saya mending milih Semua diurus, DPR lah Pak. semua DPR. Milih DPR aja lah, di DPR aja. Kan kerjanya kita pakai bacot aja Pak. Ya, kita harus pintar ngomong ya. Harus, karena uang nggak punya, Jangan punya, eksekusi nggak punya, nggak punya. yang punya mulut. Iya. Jadi kita tidak bisa mengeksekutor, Nah, iya. kita tidak bisa menganggarkan, tidak bisa meneliti aja anggaran. Tapi resiko di demo. Cuma masyarakat itu kan tidak tahu mana eksekutor, mana legislator. Semua dilaporin, termasuk kita katakanlah. Ada orang sakit misalnya, maaf ya, kemarin ada orang sakit bibir sumbing, lapor ke saya. Ini gimana Pak? Ya karena lapor ke saya, kebetulan saya bisa, ya saya tangani. Tidak harus nunggu komisi lain kan? Ya gitu. Tidak, kalau tidak bisa tangani ya saya lempar ke komisi. Ya, misalkan sampai melebihi wewenang gitu Pak. Iya, tapi kalau bisa kita nangani, oke kita tangani. Setelah ditangani, lapor kita. Saya nangani ini. Kayak gitu loh. Tapi kalau enggak bisa nangani, ya enggak Mas. Nanti dikira loncat kewenangan. Tapi kalau kayak minta bantuan musola itu kan semua nangani Pak, semua komisi. Bisa. Semua menangani. Bisa, Pak, ya? iya. Bisa minta bantuan ya. Nanti kursi kematian. Iya, bisa. Bisa Pak ya. Bisa. Itu kan oke. masalah-masalah urusan umum gitu kan. Masjid, musola, terus pondok pesantren. Kalau apa Pak? Kalau saya lihat itu Pak, memang banyak sih, masih belum masyarakat, terutama anak-anak sekarang Pak ya, itu yang literasinya agak kurang. Itu memang belum tahu sebenarnya tugasnya DPR itu apa sih. DPR bisanya cuma ngomong aja loh. Kadang ya dulu saya seperti itu anggapannya dulu. Memang tugasnya DPR tuh ngomong. Maaf Mas, saya dulu ya, saya cerita ada apa masuk sini ya. Saya waktu eksekutif, saya dulu kurang suka rapat. Kalau rapat-rapat tuh kurang suka. Lebih bagus turun ke lapangan melaksanakan. Karena ada uang makan ya Pak, rapat Pak. Karena ada uang makannya. Rapat. Enggak ada lah. Jauh yang biasa lah. Tapi sekarang saya itu harus rapat. Kalau tidak rapat, tidak bisa ide itu keluar. Jadi di mana-mana sekarang duduk rapat. Legislatif itu. Tadi eksekutif, kalau rapat terlalu berdiri eksekutif, mending turun. Ada orang sakit langsung translate. Karena apa? Kewenangannya memang nangani itu. Tapi legislatif tidak seperti itu. Yang lebih banyak ngomong, tapi ngomong-ngomong yang kritis, yang benar-benar faktanya ada di lapangan itu dong. Contoh kemarin jembatan Sentung Bondowoso. Begitu tergerus, ya kita langsung koordinasi dengan PU. Mas, ini jembatan ditangani enggak? Ditangani Pak. Berapa anggaran sekian? Kapan dilaksanakan sekian? Itu informasi. Baru kita lapor Bupati Bondowoso, kan kewenangannya di Bondowoso. Laporkan Bupati padanya. Urusannya dikerjakan, siapa yang kerjakan? Urusannya eksekutif kan. Tapi kita ngomongnya kita yang nyampaikan. Tuh. Itu bedanya eksekutif legislatif. Kalau turun-turun gitu, rata-rata ini enggak Pak? Orang-orang, kita kan mau gali aspirasi nih Pak ya. Kan biasanya namanya masyarakat, random kan. Random apa yang disambatkan kadang-kadang keluhan pribadi rata-rata kan Pak. Terus kalau misalnya nggak ketemu gitu Pak, balik lagi Pak, besoknya cari lagi atau gimana Pak? Kita turun reses itu kan diberi waktu sekian hari, tanggal 8 sampai tanggal 16. Itu waktunya gitu. Lewat dari itu kan tidak terhitung, tidak dihitung reses. Adalah itu dihitung kunjungan biasa lah. Nah kalau reses itu resmi, karena itu anggaran undang-undang. Kita turun undang-undang. Apa yang ada di reses itu ya kita tulis, meskipun masyarakat itu bicara secara umum, katakanlah saya reses,
Tapi dia bicara katakanlah kewenangannya desa. Kadang kewenangan desa, Pak jalan ini rusak. Lah saya kan kewenangannya provinsi. Nah, tinggal kita pintar-pintar ngomong aja gimana caranya. Ya nanti kita koordinasikan dan sebagainya. Itu ini Pak, kalau ini kan saya masyarakat desa Pak ya. Sekalian saya menyampaikan, bolehlah Pak dianggap dicap salah, boleh, nggak apa-apa, terserah karena saya hanya mengungkapkan. Dulu sebelum saya terliterasi Pak ya. Sepengetahuan saya, anggota DPR itu tukang paping Pak. Serius, anggota DPR baik itu di kabupaten, provinsi atau RI semuanya itu tukang paping. Artinya jalan ini yang mapping siapa? Pak ini DPR, yang ini apa? DPR. Oh, anggota DPR itu tukang mapping. Artinya dalam konsep ini Pak, yang dia kerjakan mapping gitu Pak. Makanya banyak sekarang apa namanya orang-orang desa sekarang kalau ada jalan rusak yang dibuki siapa? DPR Pak. Iya. Yang disalahkan siapa? DPR Pak. Mungkin sejarahnya salah. Karena maaf ya, ada yang seperti itu memang untuk mencari suara, tidak melihat kewenangan. Kalau saya di reses, saya bilang kewenangannya saya di provinsi. Apa di provinsi? Sampai usulkan jalan. Jalan provinsi yang ada di Situbondo itu mulai dari perempatan alun-alun sampai ke Bondowoso. Mulai dari Buduan sampai Arak-Arak sampai ke Bondowoso sampai Jember. Itu kewenangannya provinsi. Itu yang diawasi saya anggarannya. Kalau ada di anggaran desa, itu kewenangannya kepala desa. Kan gitu. Kalau ada di kabupaten, itu kewenangan di kabupaten. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau sampean mau mengusulkan ke provinsi, monggo. Kan gitu. Tapi tidak semua yang ada di kabupaten itu kita urus. Tapi namanya masyarakat kan tidak tahu itu. Nggak tahu. Dihantam rata. Ya dianggapnya ya karena tadi mepeng itu. Awalnya itu. Ya, tukang mapping itu Pak. Ini saya yang kerjakan ini. Nah, ngapain sih ngaku-ngaku seperti itu kalau tidak kerjakan? Sampai minta ke desa itu kan ada lah Pak ya. Di desa sana itu minta ke desa kan nggak dikasih. Jalan kan rusak. Akhirnya minta ke dewan. Jadi ya jalannya selang-seling Pak, kayak sarung itu Nggak Pak. bisa juga sih dewan. Aspal, paping. Ada Pak, serius. Aspal, paping. Itu jalan motor Pak. Ya. Ada. Ya iyalah. Serius Pak. Jadi berarti itu cerita baru ini. Kalau saya sendiri Mas, dewan itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa eksekutif. Tidak bisa. Dewan itu mengusulkan aja diusulkan di eksekutif. Aspirasinya masyarakat itu saya catat, saya usulkan ke eksekutif. Kalau masuk di kamus, kalau masuk di regulasi, dia bisa tembus. Kalau tidak masuk di regulasi, tidak tembus. Kemudian kalau sudah masuk, dewan itu tidak bisa ngerjakan. Yang ngerjakan eksekutif. Karena nggak punya uang tadi Pak ya. Karena yang pegang anggarannya itu eksekutif, yang melelang semua. Kalau dewan ikut-ikut ke situ, itu meloncat kewenangan. Banyak yang seperti itu. Ya kita K7I kenengi itu loh. Oke. Itu dipegang. Kita ya ngusulin aja. Kalau ditanya kok tidak masuk Pak, tidak masuk di eksekutif. Kan tidak masuk. Karena kan usulan seperti ada dua kan Mas. Satu melalui eksekutif, melalui musrenbang. Dua melalui dewan, melalui reses. Oke. Jadi ketemu di tengah gini nanti. Kadang ini sama-sama diusulkan sama masyarakat. Tembusnya di mana? Baru itu teranggarkan. Diteliti anggarannya sama kita. Kurang kalau tidak masuk ditanya, kenapa tidak masuk alasannya? Kan gitu. Oke. Itu. Ini seharusnya ada, kenapa dihilangkan? Nggak masuk akal. Tidak masuk akal. Padahal uangnya ada, kenapa kan dihilangkan diganti? Nah, itu baru ditanya. Nah itu fungsinya dewan. Pelaksanaannya kira-kira sesuai enggak speknya. Kita turun, dilihat. Ya cuma untungnya saya pernah jadi eksekutif, jadi tahu persis mana kaplingnya kan. Iya. Ini bisa. Ini kaplingnya. Ini kaplingnya eksekutif. Siapa orangnya penentunya? Oh ini penentunya. Masa gini aja nggak bisa gua tahu loh. Nggak pernah ini. Tapi kalau ngaku-ngaku ini di usulan ini janganlah.
Kita sesuai dengan anunya saja lah. Pak, kalau produk perda yang ada atau produk hukum yang ada itu mendukung nggak Pak untuk penguatan mitigasi di Jawa Timur lah, kita ngomong Jawa Timur. Baru-baru ini baru disahkan lah Perda BPPD. Kalau tidak salah nomor 3 kemarin. Itu apa yang poinnya Pak? Poinnya ya tadi itu, mitigasi yang 14 bencana itu. Jenis 14 bencana yang ada di Jawa Timur yang harus dimitigasi, kemudian BPD bekerja berdasarkan perda tersebut. Baru-baru di Januari ini kemarin baru disahkan. Artinya sekarang berarti mitigasi sudah Legal, sudah legal, kuat ya. sudah kuat. Jadi mitigasi kuat. Jadi nggak ada Makanya nggak ada lagi istilah salah-salahan ketika Ada. terjadi apa gitu. Saya ya? termasuk mensosialisasikan ini, perdanya ini. Mitigasi Jawa Timur itu sudah tersahkan. Pak, satu pasal mungkin Pak yang mungkin menarik dari itu Pak. Dari aturan itu Pak. Nggak baca pasal secara rinci saya soalnya. Mungkin Yang jelas masalah anggaran harus tersedia. mungkin kalau kita punya podcast lagi Pak, kita Baca-baca ya. baca-baca itu Pak. Iya, baca-baca. Turunannya masih pergubnya belum ada sih. Belum sampai sekarang belum terbit sih. Saya belum baca turunannya. Kalau perdanya sepertinya sudah. Karena biasanya kalau ngomong bencana yang sudah terjadi, artinya apa Pak? Masuk ke penanganan Pak berarti ya? Kan mitigasi kalau dari saya simpulkan tadi berarti apa Pak? Perencanaan, penanganan, penanggulangan, penanganan, gitu ya? Mitigasi itu pra bencana, pasca bencana. Oh, iya berarti kan ya. Pra bencana ya kita cerita ini. Contoh sekarang yang belum terjadi. Pra bencana. Katakanlah sekarang yang belum terjadi kekeringan, kebakaran hutan. Masih hujan sekarang. Iya kan ya, masih hujan. Nah, ini mitigasi sekarang. Oke, apa yang harus disiapkan? Tapi mitigasi banjir bisa juga dibicarakan. Karena sekarang sudah banjir. Sudah banjir. Ya. Bukan berarti mitigasi itu harus sebelum, tidak harus sebelum. Karena ada setelah pas bencana, kemudian pra bencana. Penanggulangan termasuk penanganan. Oh. Iya, itu mitigasi. Oke, Pak, ini kan karena ini Pak, rencana bencana itu sering terbentur birokrasi Pak. Cukup dengan satu perda itu aja yang baru ini, atau kira-kira masih butuh lagi Pak? Kalau dari kacamata Dewan. Sebenarnya perda itu tinggal jalanin saja sih. Kalau menjalankan perda itu kan kesepakatan antara gubernur sama DPRD. Selesai dibahas, kemudian begitu dibahas, rinciannya peraturan gubernur muncul. Peraturan gubernur muncul itulah yang dilaksanakan oleh PD, oleh dinas. Ya udah jalankan aja itu. Tidak usah berbelit-belit. Yang berbelit itu orangnya. Aturannya tidak berbelit-belit sih. Tapi kan di sini DPRD juga ambil peran Pak di situ. Pengawasan. Iya, pengawasan. DPR-nya pengawasan apa yang ada di perda itu, di peraturan gubernur itu, ya kita awasi. Mungkin satu contoh, begitu bencana ada pasca bencana. Pasca bencana seperti apa sih dilakukan? Uangnya ada, kok tidak dilakukan? Itu biasanya ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu kan, ngumpulnya di situ. Tinggal kita ngawasi aja. Bagaimana secepat mungkinkah menangani bencana terhadap bencana yang terjadi itu. Oke. Pak, kalau relawan itu bisa dapat hibah nggak Pak? Dari provinsi atau dari DPR lah mungkin Pak? Khususnya bencana, relawan kebencanaan misalkan. Mereka yang aktif di kebencanaan, mungkin butuh apa ya Pak? Butuh suntikan lah. Bisa cuma ada syaratnya. Rumit nggak Pak itu Pak? Tidak rumit. Kalau syaratnya terpenuhi bisa. Hibah itu kan uang negara mau bantu masyarakat. Tapi uang negara bantu masyarakat harus punya wadahnya. Wadahnya. Katakanlah sekarang mau bantu bencana yang ada di desa itu, katakanlah siapa ya? Karang Taruna. Ya, Karang Taruna. Karang Tarunanya itu harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Itu satu. Kemudian pengurusnya sudah jelas dan sebagainya. Ini bisa ditumpahin
bisa dikirimin hibah itu. Itu yang tingkat kecamatan, desa atau kabupaten, Pak? Bisa, mulai dari bawah. Bawah Mulai atas dari bisa. desa ke kabupaten itu bisa. Asal wadahnya itu sudah lengkap. Oke. Tinggal masuk aja ini, masuk ke sini aja. Sehingga ini yang melaksanakan. Tapi ingat, karena melaksanakan hibah, sekarang hibah masalah kan di Jawa Oh Timur. iya, Pak. Itu lagi diplototin sekarang, Pak. Iya, hati-hati melakukan hibah di Jawa Timur. Kadang-kadang ya bukan organisasi yang jelek, pengurusnya yang tidak baik. Cara penggunaan juga, Iya, Pak. penggunaannya itu salah. Nah itu. Nah itu hati-hati aja, karena hibah Jawa Timur itu jadi sorotan. Kita kadang tidak berani sih, mau bantu tapi lihat-lihat orangnya dulu. Ini bagus enggak? Kalau tidak bagus kan kita kena juga. Kan ngomongin hibah pasti gede, Pak. Iya, betul. Kalau cuman Tapi kalau di bencana, menurut saya tidak perlu hibah karena ada BPBD, sudah ada badan ya yang menangani bencana itu. Tidak usah hibah. dan itu nggak pernah ada, Pak ya. Ini apa namanya, sepengalaman Bapak. Tidak pernah ada masuk. Hanya relawan-relawan biasa, Pak ya. Yang ada itu gini, yang ada Pok Darwis tuh. Ya. Pok Darwis dapat, kemudian pokoknya sadar lingkungan hidup tuh dapat itu. Tapi di kebencanaan tuh rata-rata masuk di BPBD. Oke. Pak, kalau ini, Pak, otomatis kan apapun misi kita, visi kita, kalau masyarakat nggak sadar itu kan ya percuma, Pak, menghambat juga. Tadi misalkan pengen program apalah, inilah, itulah. Nah, itu terus gimana, Pak, caranya ngomong ke masyarakat? Sementara mindsetnya masyarakat sendiri, literasinya ada yang seperti itu, Pak. Ya kita harus telaten, Mas. Kan tidak semua masyarakat itu sarjana. Tapi tidak semua masyarakat itu buta huruf, ada yang pinter. Jadi kita harus telaten menghadapi masyarakat dan harus guyup. Kalau tidak telaten, sesuai dengan karakternya dari masyarakat itu sendiri. Kalau tidak telaten ya kadang emosi kita. Ya itu juga, Pak. Kadang emosi, terpancing dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya yang dihadapi itu kan masyarakat warga kita sendiri. Sehingga kita harus benar-benar ikut di dalam masyarakat itu. Ya rata-rata makanya ada di mitigasi itu ada penanganan struktural, ada penanganan non struktural. Yang struktural itu jelas bangunan, pelengsengan, dan sebagainya, dam dan sebagainya itu bentuk-bentuk. Kemudian yang non struktural itu memberi penjelasan kepada masyarakat, sampean itu mau dijauhkan dari air. Itulah. Gimana caranya? Satu, jangan buang sampah. Itu loh. Kan ya di zamannya juga sosialisasi, Mas. Itu PR klasik itu, Pak. PR-nya nggak pernah selesai. Jangan buang sampah sembarangan. Terus tolong got-got itu dibersihin. Nah, itu kan non struktural yang harus dijelasin oleh, kan tidak semua ditangani oleh pemerintah. Itu misi seumur hidup bangsa inilah kayaknya, Pak. Iya. Mengedukasi masyarakat. Mengedukasi. Itu non struktural, Mas. Makanya penjelasan non struktural itu harus telaten. Kalau perlu dengan tokoh masyarakat yang berpengaruh, yang bisa diikuti, atau dengan peraturan bupati. Tapi kalau peraturan bupati dibuat seperti ini, bisa-bisa bupati digugat juga. Pak, ini saya punya usulan, Pak. Oke, Pak. Usul, Pak. Mungkin kalau misalkan masuk akal, nanti Bapak godok, nanti dimatangkan, bisalah nanti diusulkan. Kira-kira, Pak, kalau mitigasi ini itu dimasukkan ke dalam kurikulum anak sekolah gimana? Jadi sosialisasinya sejak dini lebih mengena. Bagus tuh. Cuman konsep kasar aja, Pak. Saya nggak tahu. Ya, bagus itu. Kepikiran aja. Cuma kalau sebagai usulan secara umum harus masuk ke kementerian ya. Tapi kalau mau dibuat usulan lokal, itu harus bupati. Terobosan itu. Fokus ke Jawa Timur dulu aja, Pak. Iya, bisa saja di Jawa Timur. Masuk di Jawa Timur jadi masuk muatan lokal, kan, Pak? di Prodi. Iya, masuk di muatan lokal Jawa Timur. Di situ. Di situ bagus, saya setuju itu. Kalau misalkan masuk di
mata pelajaran, mitigasi bencana, pengenalan dan sebagainya. Apa penyebab bencana dan sebagainya, bagaimana cara mengatasinya, Kan dan karena dampak. tadi itu saya pikir gini, Pak. Kalau ke masyarakat, masyarakat rata-rata kan sudah cari makan semua, Pak ya. Kalau sudah cari makan semua itu, kadang itu kerja itu kalau nggak bahaya itu nggak enak. Lah mindsetnya itu semakin bahaya semakin menguntungkan, Pak. Iyalah, macam-macam sih Pak karakter masyarakat. Nah, makanya kalau diedukasi seperti itu, Bagus, saya setuju kalau Emang kalau ke anak sekolah mungkin lebih inilah Pak ya, to the point lebih. iya, memang harus eksekutif Mas. Nanti kita usulkan aja. Nah itu Pak, kayaknya. Ya kalau perlu diusulkan di Perda. Sehingga bahasanya secara lama ininya tapi nggak tahu Pak, cuma lama kalau cuma Perda. kepikiran itu aja Pak. Cuma lama kalau di Perda, prosesnya lama. Tapi kalau dengan Pergub, dengan Perbub bisa dimasukkan di muatan lokal di Jelas, SD. Pak. Action dulu Pak. Itu bagus. Atau action dulu. Iya ya Pak. Jadi ini Pak, Action dulu. pilot project. Iya, pilot project. Eksekutif aja Mas. Mas eksekutif aja. Ya Bapak lah. Ya Bapak lah, kan melalui Bapak. yang punya jembatan Bapak. Ya kita usulkan aja. Saya ini sipil biasa. Apalagi saya. Yang bisa eksekutor itu eksekutif. Bagus. Bapak nanti coba Bapak itu godok-godok set, Bapak tambah-tambahin, Bapak rangkai-rangkai, kemudian mungkin tunjuklah satu kabupaten dulu, Situbondo dulu atau apa. Oke, kita pilot project. Jebret. Saya sempat melihat ini Damkar Situbondo ya, mengedukasi anak TK. Anak TK itu dikumpulin masuk ke Damkar, bagaimana caranya memadamkan api, itu kan mitigasi juga kan ya, kebakaran itu mitigasi. Diberi arahan, masih kecil-kecil tuh, dia diajak jalan-jalan naik Damkar itu sambil belajar itu kan bagus itu. Saya melihat baru Situbondo ada kalau tidak salah TK yang dekatnya Nurul Ansor itu. Itu anak Damkar, anak-anak kecil diajari itu. Sama dengan banjir, mungkin sama dengan apa tadi mitigasi masuk di situ. Itu lebih mengena, lebih melekat dia. Iya. Anunya itu terekam dengan jelas dia. Dan akan diingat terus tuh. Jadi memang dibuatkan muatan lokal khusus Pak. Misalkan di Situbondo sama Banyuwangi sama Bondowoso materinya kan beda. Karena kan fokusnya ke mitigasi beda-beda. Iya. Itu kayaknya Pak itu lebih mengenang. Bagus itu. Ya kita cobalah nanti di pilot project di mana dulu gitu Pak? Apa di sini dulu Pak? Situbondo dulu. Situbondo dulu lah. Kalau Situbondo dulu dengan bupati lah. Ayo kita ngomong dengan bupati. Tuh coba. Keren Pak. Jadi ya biar anak-anak muda itu apa yang ada kontribusinya lah Pak. Iya. Untuk masyarakat. Terus yang tua malu juga nanti. Oh ini ada bisa yang kita malu ini. Ini sebenarnya gini Pak. Enak itu kalau ada Pak Rio juga ini ngobrol kayak gini nih Pak. Ada Pak Rio juga kita ngobrol kayak gini kan. Beliau tuh tuan rumah. Iya. Itu lebih mengenal. Kalau nanti kapan-kapan Pak podcast sama bupatinya. Oh enggak. Bagus. Di Banyuwangi sama Bupati Banyuwangi ya. Di apa Bondowoso sama Bondowoso. Jadi lebih mengenal gitu Pak soal pembangunan. Apa topik apa? Lebih nyambung, ya, lebih iya. Tapi ide itu masuk juga di saya sih. Idenya sampean tuh. Coba Pak. Saya belum baca ini soalnya. Belum baca ini. Serius Pak. Ini iya. Bagus ya. Mungkin ini kalau kita yang ide Pak, jujur Pak, kalau kita yang usul itu percayalah itu nggak akan jadi apa-apa. Cuman kalau yang usul dari memang yang pekerjaannya tukang usul, itu pasti didengarkan Pak. Pasti didengarkan Pak. Ini ada lagi nih Pak julukan tukang usul. Tadi kalau masa saya dulu tukang paping. Gimana lagi Pak? Memang seperti itu kerjanya kan memang menangkap, memang harus aspirasi, mengusulkan, mendorong, memecut juga ketika ada yang bermasalah. Oke. Pak ini nggak kerasa sudah hampir lama kita Pak ya. Lama ya. Lama Pak. Pengennya sih agak lama Pak. Nih. 1 jam lebih sudah. Tadi editornya sudah kode-kode. Tak terasa memang kalau terasa, Pak. Ini belum selesai sebenarnya Pak. Masih pengen ngobrol kita Pak. Pamungkas Pak. Ya.
soal kebencanaan, Pak. Mm-mm. Program yang jadi prioritas dari DPR provinsi apa? 1 tahun ini aja, Mas. Secara umum ya, kita ini ingin menjauhkan masyarakat dari bencana secara umum. Terutama sekarang di Jawa Timur itu rata-rata banjir tanah longsor. Yang terjadi banjir tanah longsor. Daerah barat tuh Bengawan Solo dan sebagainya, longsor, gunung, macam-macam lah. Anunya. Jadi prioritasnya kita itu yang ada sekarang itu masalah banjir dan tanah longsor. Yang ada sekarang. Baru-baru ini kita ini bicara juga tanah longsor yang ada di Ngawi. Kemudian banjir yang ada Suhat, Malang. Itu sudah jadi wabah nasional. Oh, nasional. Itu kan jadi komunitas. Baru muncul di daerah saya itu jembatan. Terus kemudian air tinggi di Dam 5. Itu banyak hal yang seperti itu. Yang prioritas sekarang. Untuk tahun sekarang. Mudah-mudahan air laut itu juga bisa ditangani dengan baik. Karena kan habis ini musim berat karena orang berat. Ya. Musim berat itu kan biasanya gelombang tinggi. Gelombang tinggi. Nah, itu juga masuk di mitigasi itu. Situbondo yang harus waspada. Situbondo memang tempatnya. Situbondo memang alurnya itu. Dan di 3 dapil saya itu Situbondo yang rawan di rob. EWS butuh nggak Pak Situbondo, Pak? Atau kalau cuma gelombang tinggi aja nggak sampai bunyi EWS-nya? Sebenarnya saya juga dulu ngusulkan IWS tuh. Yang ada cuma banjir itu. IWS-nya tanah rob belum, nanti kita usulkan aja ya. Ada nggak Pak kira-kira? Iya. Nah, biasanya EWS untuk ini kan? Iya, Tsunami, kan? untuk tsunami. Ya. Tsunami. Kalau untuk rob Nggak ada tanah rob masih. bisa nggak? Kalau bisa bunyi di rob nggak apa-apa, Pak. Harusnya diusulkan. Harusnya itu ya. Ya coba lah kita usulkan IWS Iya, itu. coba aja Pak. Pokoknya saya berharap secara pribadi kepada Bapak ini Pak Yoyo, udah lakukan yang terbaik lah Pak. Iya. Usulkan aja nggak apa-apa. Nggak di ACC, usul yang lain. Kalau ternyata itu penting mendesak, usul nggak di ACC, marah aja Pak. Oke, Bapak, terima kasih Bapak ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi banyak sekali teman-teman penonton sekalian ya. Ini banyak sekali yang bisa kita ambil dari diskusi kali ini. Ya sebenarnya waktunya kurang. Ya mau gimana lagi. Nanti kita di episode berikutnya mungkin insya Allah kita ngobrol-ngobrol lagi lebih jauh. Monggo Pak, kalimat pamungkas penutup. Silakan Pak Yoyo. Karena sekarang bulan puasa dan kebetulan sebentar lagi mau masuk Nuzulul Quran. Ya bagi masyarakat Situbondo yang beragama Islam, jangan tinggalkan Quran. Oke. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!